يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa na'udzu billah thumma na'udzu billahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, pada waktu yang baik ini, pada bulan yang baik ini, kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala amalan-amalan yang telah kita upayakan. Sedari kita baligh, sedari kita mulai dihitung amalannya sampai detik kita berada pada saat ini. Terutama pada bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang penuh dengan ampunan ini, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bulan di mana dosa-dosa diampuni, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya ini. Marilah kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih satu pilihan di antara banyak pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih satu orang di antara jutaan umat manusia yang ada untuk menjadi rasul dan nabinya. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala memilih satu bulan di antara 11 bulan yang lain sebagai bulan yang paling mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih satu malam di antara ratusan malam yang ada menjadi malam yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, malam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang sering kita kenal dengan istilah malam 1000 bulan. Entah dari mana datangnya istilah itu, yang pasti merujuk kepada satu ayat bahwasanya malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menaskan bahwasanya kebaikan yang ada di dalamnya melebihi daripada 1000 bulan. Bukan hanya 1000 bulan, namun melebihi daripada 1000 bulan. Entah lebihnya itu 1001 bulan, entah lebihnya itu 2000 bulan, ataupun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka seharusnya kita yang merasa menjadi orang yang muslim, yang mengaku bahwasanya dalam hati kita terdapat keimanan, seharusnya kita mengejar pahala yang Allah siapkan di dalam satu malam yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menyongsong, mempersiapkan datangnya satu malam yang penuh dengan keberkahan ini, paling tidak ada 3 aspek yang perlu untuk kita siapkan. Yang pertama yaitu aspek keimanan, yang kedua yaitu aspek keilmuan, dan yang ketiga yaitu aspek amalan. Iman, ilmu, dan amal adalah satu paket komplit yang harus kita siapkan dalam rangka menyongsong satu malam yang penuh dengan barokah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, keimanan yang harus kita tancapkan di dalam diri kita tidak boleh untuk kita ganti dengan yang lain dan tidak boleh kita turunkan derajatnya. Keimanan inilah yang menentukan diterima atau tidaknya amalan apapun itu. Termasuk amalan yang kita siapkan untuk kita amalkan di malam yang penuh berkah ini, yakni Lailatul Qadar. Keimanan juga menjadi penentu bagi seseorang apakah seluruh amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai amalan baik, atau dia akan menjadi sia-sia semata. Karena tanpa keimanan yang berarti itu kekufuran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya seluruh amalan kebaikannya akan dihapuskan dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan menjadi satu hal yang tidak bisa dikompromikan. Harus ada di dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Mau itu amalan yang kecil, mau itu amalan wajib atau sunnah, mau itu amalan yang diutamakan, apapun, keimanan harus disertakan di dalam setiap amalan kita. Karena tanpa amal, amalan kita laksana debu yang tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tentu saja kita tidak menginginkan ketika kita sudah berupaya, bersusah payah beramal kebaikan dengan apa yang kita miliki, kemudian ketika kelak kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu catatan kebaikan yang kita dapatkan, melainkan hanya catatan kosong yang tidak ada nilainya di dalam sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah iman, yang kedua adalah ilmu. Ilmu merupakan satu hal yang membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Dalam satu istilah kita dengar, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, atau dia menginginkan akhirat, atau dia menginginkan keduanya, dunia dan akhirat berada di dalam hatinya, maka satu-satunya jalan adalah dengan ilmu. Begitu pula di dalam melaksanakan segala amalan, termasuk mempersiapkan amalan yang akan kita laksanakan pada malam yang penuh barokah ini, malam Lailatul Qadar ini, ilmu juga sangat dibutuhkan agar kita dapat memaksimalkan amalan-amalan kita. Dengan ilmu, seseorang akan menjadi lebih tercerahkan dan seseorang akan dapat lebih memaksimalkan segala amalannya. Dan dengan ilmu, dia akan mampu untuk memaksimalkan waktu dengan tepat dan maksimal sehingga dia akan mendapatkan hasil yang maksimal pula di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dalam kitabnya di Kitabul Ilmi menyampaikan bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu harus ada sebelum setiap perkataan dan sebelum setiap perbuatan. Jadi setiap kita hendak berkata apapun, mari iringi itu dengan ilmu. Setiap hendak kita melaksanakan suatu apapun, harus didasari dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, seseorang berarti jahil terhadap sesuatu, dan dengan kejahilan dia akan mudah terperosok kepada jurang-jurang kesesatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan para ulama juga memberikan satu kaidah dan faidah bahwasanya kebutuhan seseorang terhadap ilmu melebihi kebutuhan ia kepada makan dan minum. Kenapa? Karena untuk mendapatkan makanan dan minuman dan yang lain sebagainya, dibutuhkan ilmu untuk mendapatkannya. Maka sekali lagi, kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan manusia itu terhadap makan dan minum itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Setelah iman kita tancapkan dalam hati, ilmu kita perluas dalam pikiran dan hasanah keilmuan kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah amalan, mengamalkan apa yang kita imani dan apa yang telah kita ketahui. Karena amalan, karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Kita lihat pohon rambutan, diambil rambutannya. Pohon jambu, diambil jambunya. Pohon kelapa, diambil kelapanya. Pohon jati, diambil batang jatinya. Begitu pula amalan kita. Ketika amalan kita beramal sesuai dengan ilmu kita. Ilmu kita amalkan, maka amalan kita akan berbuah menjadi buah amal. Tapi kalau ilmu kita hanya kita pendam, ilmu kita kuasai namun tidak kita amalkan, suatu saat ilmu itu akan ditebang dan harus roboh dan tidak dapat menghasilkan satu kebaikan apapun. Ma'asyiral muslimin, 3 hal tadi yang perlu kita ingat dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah iman, mengimani bahwasanya malam ini adalah malamnya Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasanya malam ini adalah malam yang penuh barakah, sehingga dengan iman itu akan terdapat ghirah di dalam hati kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Yang kedua adalah ilmu, agar ilmu ini menjadikan kita beramal dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, bukan mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat dan malah terjerumus kepada bid'ah yang sesat. Yang ketiga adalah amalan. Amalan ini yang menjadi penentu bukti daripada ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini membawa kebaikan kepada diri kita pribadi dan kepada seluruh pemirsa dan pendengar sekalian. Kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga seluruh peribadahan kita, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wa akhirul kalam aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.